bukan duda gitu ya. Bukan udah. Tapi dia duda gitu. Setelah dia ketahuan punya anak 2 itu dari kapan itu? Udah nikah selama 1 bulan baru mamanya ngomong gitu. Apa mantan istrinya nanyain gimana ini anaknya. Seperti itu ya. Terus saya kaget pas udah tahu dia punya anak gitu. Oh, sejak dia kebongkar itunya rahasianya. Iya. Baru dia tuh sering aneh-aneh gitu ya. Terus dari masalah kecil suka dibesar-besar gitu. Udah besar sampai mukul. Bahkan pernah ngalami dipukul waktu hamil ya? Iya, sering malahan sering. Sering juga waktu hamil. Iya. Kan mau pulang gimana gitu kalau lagi hamil mah. Apalagi kan kalau udah punya anak. Iya. Melihatnya anak. Untung aja nggak keguguran namanya waktu itu ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama saya. Di video kali ini saya lagi mau berkunjung ke salah satu rumah ya, janda desa anak 1. Ini rumahnya. Dulu saya pernah ke sini, tapi udah berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini kampungnya berada di atas gunung atau pasir. Oke, nanti kita saksikan bareng ya sahabat. Mudah-mudahan orangnya udah ada di dalam. Assalamualaikum. Ayah pir Bu Mina. Ayah sih neng nak. Ayah di zaman. Oh lagi di jamban katanya, lagi di kamar mandi ya. Oh nyak Bu di antos nyak. Oke kita tunggu sebentar ya. Lagi di jamban dulu. Kita tetep bobo tidur. Tidur. Oh tidur mah ditidurin nanti neng. Kasihan. Tidurin dulu. Ya, tidurin dulu ya. Ya tidurin. Coba lihat sini. Oh udah bobo ya si nengnya. Lah tidur neng biar nyenyak. Neng Epa gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana neng ceritanya, bisa diceritain nggak? Neng ini dulu kan sempat gagal ya menikah di usia 14 tahun ya. Iya. Dulu menjalani rumah tangga teh berapa lama nih waktu yang pertama? 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Menikah di usia 14 tahun ya. Iya. Nah setelah itu neng jadi singlenya jadi janda gitu ya. Iya. Berapa lama waktu itu? 1 tahun 1 tahun menjanda setelah menikah selama 2 tahun ya. Iya. Nah setelah itu kan neng istilahnya udah dapat lagi jodoh ya. Iya. Yang kedua kalinya sekarang memiliki anak 1 ya. Anaknya perempuan ya. Iya, perempuan. Dikaruniai anak 1 ini selama menikah berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun ya. Sekarang teh kabarnya neng apa ini udah gagal lagi ya kedua kalinya ya. Udah jadi janda lagi istilahnya ya. Kalau bahasa ini jadi single mom. Neng boleh gak diceritain yang berbagi sama kita semua neng, cerita perjalanannya. Kok bisa neng ini pisah lagi kedua kalinya gitu kan? Itu kan pasti bukan dasar kemauan ya, tapi mungkin jalan nasib hidup aja neng belum beruntung kali ya. Bisa diceritain ya? Bisa. Berbagi ya. Gimana nih yang kedua kalinya kok bisa pisah lagi gitu? Jadi ceritanya KDRT lah. Oh jadi awalnya KDRT perjalanannya. Sering KDRT. Seperti perlakuan seperti gimana? Iya, kalau misalnya punya masalah itu suka mukul gitu. Suka mukul. Bahkan pas ngandung anak aku aja, suka mukul-mukul. Lagi ngandung anak yang sekarang ini pernah dipukul? Iya. Sering, bukan pernah lagi. Oh dari asal gitu apa? Dari perang mulut terus kasar ya dengan tangan ini. Bahkan dari sebelum punya anak juga sering gitu.
cuman dipertahanin aja gitu. Iya. Kemarin mah karena punya anak. Iya. Nah, kalau sekarang mah kan udah keterlaluan gitu. Iya. Jadi lama-lama nggak tahan ya. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi kan masa rumah tangga pasti alasannya bukan itu aja mungkin ya. Emang dulu tuh pertama ketemu sama dia tuh yang sekarang di mana nih? Apa di kota, apa di sini, apa dari bagaimana gitu ceritanya? Di sosmed. Oh, di sosmed. Gitu. Terus enggak lama sih kenalan juga, baru 2 minggu gitu. Dia ngajakin benar-benar ayo nikah lah inti nama gitu. Terus sore adi teh ka bumi we upami bener-bener mah udah nikah. Nah terus we mah teh jadi tuh teh ka dieu ngajakan nikah, ngasih waktu teh 1 minggu lah hari teh nikah we. Asal mah teu ieu teu nyarioskeun lah gitu gaduh murang kali teu. Oh, maksudnya menikah itu nggak sempet nggak nyeritain dia tuh bukan duda gitu ya? Bukan enggak. Tapi dia duda gitu. Setelah dia ketahuan punya anak 2 itu dari kapan itu? Udah nikah selama 1 bulan baru mamanya ngomong gitu. Apalagi suka ada ngechat gitu apa mantan istrinya nanyain gimana ini anaknya. Seperti itu ya. Terus saya kaget gitu. Ditanyain baru ngobrol mamanya teh sama saya. Katanya udah pernah nikah, udah punya anak, tapi katanya bukan sepenuhnya anaknya. Terus katanya gimana? Kenapa kau baru cerita sekarang gitu? Shock lah gitu. Oh, shock, bingung ya. Pengen pulang gitu. Suami itu tuh pulang ke sini. Dia tuh baru ngomong sama saya. Oh, seperti itu Neng ya. Jadi gimana ya? Merasa terjebak Neng ya? Iya, kalau ngerasa terjebak sih iya. Tapi gimana ya? Mau alasannya dia nggak terus terang itu kenapa katanya? Takut gak diterima sama kamu? Iya kayaknya. Tapi dia tahu kalau saya pernah punya suami gitu. Dia mah tahu ya Dia Pak mah tahu. Cuman dia nggak jujur sama saya. Nah setelah itu kan setelah tahu itu keadaannya, Neng ini gimana? Menerima aja apa gimana gitu? Ada perubahan suasana gimana? Awalnya sih shock gitu. Oh, shock. Cuman ya mau gimana lagi? Iya, udah. Saya juga emang kayak udah masuk udah terikat ya. Gitu. Tadinya sih takut nggak mau gitu ya, gagal yang kedua kalinya. Tapi sekarang mau gimana ya? Pada akhirnya sudahlah menerima ya. Terus dijalani gitu ya. Nah setelah itu suka mendapat perlakuan kasar dari suami itu sejak kapan? Dari pas udah tahu dia punya anak gitu. Oh, sejak dia kebongkar itunya rahasianya. Iya. Baru dia tuh sering aneh-aneh gitu ya. Terus dari masalah kecil suka dibesar-besar gitu. Udah besar sampai mukul gimana gitu. Emang udah berapa kali dipukul nih semenjak berumah tangga sama yang sekarang ini? Sering? Nggak terhitung gitu ya? Enggak. Bahkan pernah ngalami dipukul waktu hamil ya? Iya sering, malahan sering. Sering juga waktu hamil? Iya. Kan mau pulang gimana gitu kalau lagi hamil mah. Apalagi kan kalau udah punya anak. Iya. Melihatnya anak. Untung aja nggak keguguran namanya waktu itu ya? Enggak, alhamdulillah. Tapi sempat dibawa ke bidan. Oh, emang mukulnya mukul biasa apa mukul nafsu gitu marah ya? Nafsu. Amarah. Pakai amarah. Kan kalau punya masalah suka dibesar-besarin gitu, masalah kecil dibesar-besarin. Selain dia mulutnya galak, sangar gitu ya, tangannya juga gampang mukul ya. Iya. Dari situ gimana? Neng suka pernah bilang nggak ke keluarga di sini gitu apa gitu? Awalnya sih enggak gitu, diem aja. Makanya orang tua nggak tahu karena apalagi karena aku lagi hamil gitu, takutnya gimana.
bertahan aja. Bertahan ya. Sampai melahirkan itu udah pernah cerita ke orang tua? Enggak, pernah serius. Pernah. Pernah. Kata mama kenapa enggak dari dulu gitu cerita. Kan jadi gimana ya, namanya juga suka gitu. Jadi tadi awalnya suka ya istilahnya, kuncinya awalnya. Ternyata teh orangnya galak ya. Jadi bingung gitu ya. Nah setelah itu bilang ke orang tua Neng ya. Iya. Gimana kata orang tua di sini? Masih nangis gitu ya. Setelah itu lama-lama masih mendukung nggak? Maksudnya suruh sabarin dulu apa gimana? Sering pernah bertahan katanya gitu, kata mama, lihat anak kasihan masih kecil. Tapi kan kalau keseringan mah gimana ya? Iya. Nah setelah diketahui orang tua Neng di sini, Neng itu gimana? Diurusin secara baik-baik atau gimana? Ya dijemput. Dijemput. Ke situ. Musyawarah gitu ya kedua pihak ke sana. Karena kan dari pihak situ nggak mau kesini, nggak mau nganterin. Kayak dari pihak keluarga juga nggak peduli gitu ya? Iya. Kenapa orangnya kok galak banget nih? Emang dulu nggak ditanya dulu galak sih kamu gitu? Nggak tahu sih, soalnya kenalnya juga kan dari sosmed gitu, belum tahu itunya. Ya namanya juga cinta ya. Iya. Itu gara-gara modal cinta ya? Katanya nih kata mama itu segini tuh masih mending ada dagingnya katanya. Iya, segini masih. Kemarin emang kurus banget ya? Kurus banget kemarin. Soalnya yang saya kenal dulu Neng itu gemuk ya, sedang gitu ya. Tiba-tiba ketemu kok kurus kering gitu kan. Tapi ya begitulah ya realita jalan hidup ini. Sekarang kan itu pernah kesini gak bapaknya nih? Nggak pernah kesini nengok. Suka nanya kabar gitu. Enggak. Keluarganya? Enggak. Oh terus Neng gimana itu punya biaya buat menghidupin ini anak? Sama neneknya sama kakeknya. Oh jadi di sini ngerepotin neneknya aja sama akinya ya. Gimana lagi ya? Nggak mungkin kan pulang ke, kalau masih punya keluarga pulang ke orang yang namanya punya anak ya, jajannya, susunya, nyuci sabunnya yang ya. Iya, kulkasnya. Ada rencana mau ke kota nggak? Ada, cuman kan masih kecil gitu, kasihan. Masih baru usia 10 bulan kan nggak mungkin gitu. Iya. Kalau kerja mah mau meneng ya gitu ya. Tapi nunggu besarin anak dulu gitu ya. Ada kemarin juga teman aku ngajakin kerja gitu. Di mana nih? Di kota, di Tangerang. Di Tangerang. Katanya baik itu apa majikannya, cuman apa ya? Masih kecil, kasihan gitu. Kasihan anak yang ditinggalin ya. Iya. Di situ kerja gimana? Di restoran apa di rumah asisten? Di rumah. Oh di rumah. Iya. Jadi kerja bareng sama teman itu? Gajinya juga lumayan lah. Cuman kan kasihan gitu kalau ditinggalin, masih kecil, masih belum. Di sini kasihan mama juga ya. Iya. Mamanya kan suka nanti ngarit rumput buat Toma ya di sawah. Terus anaknya Neng Epa kan ntar ada yang ini ya. Nggak ada yang apa namanya ngasuh gitu ya, ngomong. Seperti itu Neng ya ceritanya. Oh Neng ini di sekarang ini usia berarti udah berapa tahun Neng? 21 tahun. 21 tahun saat ini ya. Iya. Dulu teh menikah di usia 14 tahun ya. 15 tahun. Dulu karena buru-buru menikah di usia 14 tahun tuh kenapa Neng? Apa gara-gara cinta ya? Iya. Itu satu kegagalan ya. Terus menjanda itu berapa? Waktu itu 1 tahun. Di usia 16 tahun. Di usia 16 tahun menikah lagi. Usia 17 tahun. Berumah tangga tuh yang sekarang teh 3 tahun ya. Memiliki karunia 1 anak perempuan ya. Dan pada akhirnya saat ini juga gagal lagi kedua kalinya ya. Mudah-mudahan yang ketiga kalinya dapat jodoh yang terakhir nih ya, yang baik, yang bertanggung jawab.
Neng juga nanti kalau bisa pilih pasangan hati-hati dong ya. Nah, kita belajar dari yang kemarin gagal ya. Iya. Sekarang belajar lagi, kita lihat minimal diintip dulu keluarganya gitu kan. Mudah-mudahan lah nengnya juga baik, calonnya juga baik, rezekinya nanti lancar baik semuanya. Nyamahnya doain ini anaknya biar yang dapat ketiga kalinya yang terakhir. Tapi sekarang mah gimana sekarang rencana? Udah ada kepikiran lagi gak calon ketiganya? Enggak. Belum siap. Masih fokus mau besarin anak dulu. Iya, mau fokus ke anak dulu, mau apa namanya? Iya, buat ngoreksi diri dulu ya sekarang ya. Ngoreksi dulu sambil ngebesarin anak. Nanti jodoh juga kalau udah waktunya. Nanti berarti untuk selanjutnya kalau ada waktu ya, sama-sama ada waktu luang, nanti Neng ikut bareng aja ya sama ini ya, sama teman-teman ya. Iya. Ntar dibikin hiburan kan, gabung tuh ngeliwat di pinggir kali. Nanti apa namanya, nangkap ikan gitu. Nanti ada teman-teman di sana, siapa? Teh Rika, kalau biasa itu ada Sela gitu ya. Neng terima kasih ya sudah mau terima ke sini silaturahmi berkunjungnya ya. Ini kopinya udah diminum lagi nih. Mang Idan tadi kemana? Neng di luar ya? Iya. Dia biasa dia mah gitu kan. Kalau diajak sama ini mah ke rumah janda dia mau aja. Jadi seperti itulah sahabat ya. Ini kisah cerita singkatnya dari Neng Epa, seorang janda desa. Tapi kalau ada yang mau silaturahmi ke sini nanti boleh nggak? Boleh. Boleh aja ya kalau silaturahmi ya. Siapa tahu ada orang yang penasaran ke sini, nanti biasa di ngontek dulu admin. Oke Neng, sekian deh. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.